Baik teman-teman, pada video kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana kita melakukan updating firmware dari perangkat IoT-nya, tapi tidak langsung menggunakan kabel serial, tapi via internet atau dikenal dengan nama firmware over the air. Jadi sebetulnya apa itu firmware over the air atau VOTA? VOTA adalah konsep dalam pengembangan perangkat lunak yang memungkinkan pembaruan firmware perangkat secara nirkabel melalui jaringan tanpa perlu melakukan penggantian fisik atau koneksi kabel. Dan dalam konteks Internet of Things atau IoT, VOTA ini akan sangat relevan karena memungkinkan pembaruan perangkat yang terhubung ke internet dengan lebih mudah dan efisien. Dengan menggunakan VOTA, pengguna dapat memperbaharui firmware perangkat IoT mereka tanpa harus secara manual menghubungkan perangkat ke komputer atau laptop melalui kabel dan melakukan proses pembaruan firmware yang rumit. Nah, sebagai gantinya, pembaruan firmware dapat dilakukan secara otomatis melalui jaringan, entah itu melalui koneksi Wi-Fi, seluler, atau jaringan lainnya yang terhubung dengan perangkat IoT kita ini. Nah, di sini adalah konsep dari VOTA itu sendiri, di mana VOTA ada beberapa bagian yang harus teman-teman punyai. Yang pertama adalah ada firmware-nya, firmware yang akan kita naikkan, di mana firmware ini akan tersimpan ke dalam server dan storage, di mana server berguna untuk mengirim pembaruan firmware terbaru ke perangkat kita, di mana firmware-nya akan tersimpan ke dalam storage juga. Kita juga punya hardware, yaitu perangkat keras yang diinginkan untuk mengimplementasikan mekanisme VOTA. Jangan lupa juga dengan network, di mana ada konektivitas jaringan untuk mendapatkan pembaruan firmware terbaru di perangkat, dan bootloader. Jadi microcontroller kita atau perangkat IoT kita harus ada bootloadernya yang siap untuk VOTA itu sendiri, yaitu sepotong kode untuk memperbarui firmware pada perangkat Anda. Yang terakhir nanti juga ada trigger, yaitu pemicu untuk memperbarui firmware kita ini, begitu. Nah, VOTA ini sudah banyak diimplementasikan dan ada keuntungan dari VOTA, yaitu yang pertama adalah adanya kemudahan dan kenyamanan, di mana pengguna tidak perlu melakukan tindakan fisik untuk memperbarui firmware perangkat, melainkan dapat melakukannya secara nirkabel atau wireless melalui jaringan. Kemudian adanya keuntungan secara efisiensi waktu dan biaya, karena VOTA menghemat waktu dan biaya yang terkait dengan pengiriman perangkat ke lokasi fisik untuk melakukan pembaruan firmware. Selanjutnya juga skalabilitas, di mana VOTA memungkinkan pembaruan firmware dilakukan secara massal pada banyak perangkat secara bersamaan, sehingga sangat efisien untuk perangkat IoT yang jumlahnya banyak tapi memiliki fungsi yang sama semuanya. Terakhir juga untuk peningkatan keamanan, di mana dengan VOTA produsen perangkat dapat merespon dan merilis pembaruan firmware yang memperbaiki kerentanan keamanan atau bug yang tanpa perlu intervensi langsung dari penggunanya. Nah, pada video kali ini kita akan menggunakan Blink IoT, aplikasi Blink yang akan mengirimkan firmware over the air kepada Wemos D1 ESP8266. Nah, di sini kita akan menggunakan Arduino IDE. Oke, teman-teman, kita bisa langsung masuk ke Arduino IDE-nya ya. Baik teman-teman, setelah kita membuka Arduino IDE, di sini saya menggunakan Arduino versi 1.8.19. Kita bisa membuka example untuk VOTA-nya dengan kita mengklik file, example, kemudian kita ke library Blink agent, kemudian saya pilih ESP8266 karena di sini saya menggunakan Wemos D1. Kalau teman-teman nanti pakai yang lainnya silahkan tinggal dipilihkan. Nah, di sini kita tinggal siapkan. Maka yang perlu diperhatikan di ini adalah kita harus menyiapkan Blink template ID dan Blink template name. Oke. Saya di sini juga sudah menyiapkan codingan saya yang sudah tadi. Sini saya punya template ID-nya dan punya template name-nya. Untuk versionnya misalnya saya mau naikkan menjadi
0.1.3 atau 0.1.4, terserah teman-teman untuk menaikkan versi firmware-nya. Namun untuk ID dan name-nya, gimana cara mendapatkannya? Kita bisa mendapatkan dari sini, tinggal klik new shipping. Template-nya nanti sesuaikan dengan template dari yang sudah teman-teman bangun. Bagi contoh, ini adalah IoT fotonya. Nah, template-nya itu didapatkan dari sini. Nanti mungkin teman-teman bisa lihat template-nya teman-teman. Itu namanya apa? Kalau saya di sini namanya latihan. Saya di sini ini template. Misalnya tes dengan hardware adalah ESP32, misalnya saya buat dan di sini. Dan saya buat dashboardnya, contohnya untuk settingan dari template-nya. Save dulu saja, sehingga nanti kita lihat di sini akan ada dua template. Jadi kalau kembali lagi, kita template name-nya adalah latihan. Nah, untuk mendapatkan template ID-nya, di kanan sini ada firmware konfigurasinya dua, ini yang ya teman-teman, yang di bagian paling kanan sendiri kita copy, kita masukkan ke sini ya, seperti itu. Lalu di sini blink print serial kita biarkan saja, ini memprint dari serial. Kemudian jangan lupa di sini include blink add-in.h, kemudian uncomment custom boardnya, misalnya kita mau pakai WMOS 1 mini dan seterusnya, tapi karena kita pakai WMOS D biasa, kita pakai untuk yang ini aja, apa namanya, use not MCU board, karena konfigurasinya sama untuk pin-pinnya. Lanjut kepada di sini blink timernya, lalu input DHT.h, mana DHT-nya kita pasang di D4 dengan tipenya adalah DHT11, LED-nya di D9, G-LED-nya di D11, Blue LED-nya di D10, untuk tombol di D2, untuk lampu indikatornya ada di D12, dan lampu birunya ada di D13. Kemudian di voice setup-nya kita siapkan bahwa pin modenya untuk semua lampu kita set sebagai output. Kemudian kita buat semuanya dalam kondisi tidak menyala. Kemudian kita siapkan DHT begin. Kemudian kita set interval. Mungkin saya taruh di sini serial NLN. Air quality monitoring with foto misalnya. Kemudian saya buat sini unit DHT, init blink, kita set interval, kemudian blink run, timer run. Kita set interval di sini per detik, dimana setiap detik akan mengirimkan sensor. Mungkin jangan per detik, kita ganti jadi 2 L, ini harus ada teman-teman. Di 2000 itu artinya 2 detik kali 1000 milisecond. Kalau misalnya teman-teman pengen 60 detik sekali, ya tinggal kasih 60 detik. Lalu tinggal set sensor, dimana humid kita kirim untuk kelembapan, temperatur suhunya. Kalau misalnya dia error, maka kita tulis nilainya -99. Kemudian untuk potensialnya kita baca dari analog read. Lalu kita tampilkan di serial monitor. Kita matikan dulu LED-nya, kemudian kita atur lampu LED-nya
mana yang harus menyala sesuai dengan statusnya. Kemudian kita kirim datanya menggunakan virtual write dari V0 sampai V6 ya. Kemudian untuk V2 ini adalah fokus untuk lampu biru, di mana lampu biru itu didapatkan dari pin value-nya, yaitu dari parameter SINT-nya ini nanti kita bisa lihat. Nah, kemudian untuk nyalakan lampu birunya, jadi lampu biru itu adalah lampu on off yang kita kita kirimkan menggunakan, tapi dari apa yang ada di sini. Contohnya sebentar lihat dulu. Nah, ini dia, ada switch ini yang akan nanti menyalakan dan mematikan lampu biru yang ada di sini, itu teman-teman. Kemudian untuk lampu LED-nya dengan kondisi if potensio kurang dari 150 maka seperti apa, dan seterusnya. Untuk LED off adalah mematikan lampu LED-nya. Setelah kita selesai, maka kita bisa compile, verify sambil menunggu upload. Di dalam Adgen ES8266 ini ada beberapa bukan library tapi beberapa file-file.h yang harus ada, yaitu blink Adgen, blink state, config mode, config start, console, indicator, OTA, yang paling penting adanya OTA, reset button, dan setting. Nah, di sini untuk rekan-rekan semuanya tolong jangan diapa-apakan atau diotak-atik untuk idenya ya. Nah, sebagai contoh sekarang saya di sini saya connecting. Semua sudah ready. Kita bisa lihat di blink konsolnya. Terlihat saat ini saya sedang merubah potensionya, maka yang nyala adalah red, dan sekarang red dan green karena nilai potensionya adalah 262 dan seterusnya. Oke. Baik, karena kan kalau itu dia akan coba update firmware-nya, kita dari 2 detik atau berapa jadi per 5 detik ya sebagai contoh. Kemudian kita compile. Nanti setelah kita compile, sebenarnya kita bisa export compile binary. Export compile binary ini yang akan kita masukkan ke dalam blink untuk kita nanti melakukan foto. Kita tunggu dulu, habis compiling dulu. Sambil menunggu compiling, di sini teman-teman saya di IoT-nya ini ada grafik kelembapannya, grafik suhunya, nilai potensiometernya, mungkin bisa agar bisa terlihat. Mungkin kita bisa taruh di bawah laptop sini, nanti suhunya akan terjadi peningkatan teman-teman. Kelembapan naik, dan kelembapan naik, suhu juga mulai meningkat. Ini sudah done compiling. Sekarang kita ke export compile binary. Sambil menunggu, kita bisa melihat lagi, lihat suhunya semakin meningkat ya, begitu.
masih compiling. Sudah dan compiling, kita bisa melihat di sketchnya di add-on seharusnya ada di build. Nih ya, sudah ada .bin, auth dan mapnya. Maka ini yang seharusnya nanti kita akan kirimkan ke sini. Caranya adalah ke firmware OTA update, new shipping, template-nya untuk latihan. Ke dalam IoT Vota, firmware-nya kita klik, kita pilih lokasinya, dan kita klik bin-nya. Kalau apply update itu kita menggunakan another build kit saja sehingga kita bisa buat. Oke, enter host, start shipping. Ini per 5 detik sekarang ya, kita cek dulu. Oke, 5 detik. Kita sekarang start shipping, kita oke. Nih, di sini pada saat dia ini melakukan Vota, ini sudah sedang Vota, ada tulisannya OTA upgrade, OTA connecting, kemudian flashing. Nah, flashing ini artinya dia sedang bekerja. Nah, saat sudah selesai, maka di dalam building konsolnya akan ada status finish. Kemudian teman-teman akan bisa lihat nanti seharusnya datanya RAM-nya per 5. Datanya seharusnya per 5 detik sekali timer run-nya, tapi sepertinya ini ada kesalahan bahwa datanya masih tetap per detik. Kalau kita lihat di sini ya teman-teman, saya coba compile dulu. Sepertinya oh mohon maaf, data yang saya compile itu yang lama, harusnya ini. Oke, pantes. Kita new shipping, coba kita pakai another build date, kita pilih yang ini, IoT Vota. Oke, start shipping. Oke, nah terlihat pada saat sudah start shipping statusnya menjadi disconnect, kemudian ada status running OTA upgrade, mana OTA-nya diambil dari SJP1 blink.cloud dengan tokennya, kemudian mempersiapkan untuk flashingnya. Lalu di sini sedang melakukan flashing persentasenya. Update successful, rebooting, kita tunggu sebentar. Nah, sudah siap. Setelah itu nanti dia saat live dia akan pindah ke dalam finish. Ini sudah finish ya teman-teman. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini dari 33 ke 37, 37 ke 42, kira-kira di angka 5 detik sekali. Nah, kita bisa lihat di templates. Oke, ini per 5 detik sekali datanya. Kemudian kita bisa lihat di device info timeline last
action log. Ya, baik, seperti itu teman-teman, kita bisa melakukan foto ke dalam Blink. Semoga video ini bermanfaat teman-teman. Jangan lupa subscribe, share video ini, klik tombol like ya, agar kita bisa belajar bersama-sama. Sampai jumpa pada video berikutnya. Bye bye.